Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kajian Bulughul Maram insyaallah akan melanjutkan pembahasan dalam bab tayammum. Dan hadis malam ini insyaallah kita memasuki pada hadis yang ke-113 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi azza wa jalla, terkait dengan firman Allah azza wa jalla, wa in kuntum marda aw ala safar, apabila kalian dalam keadaan sakit atau kalian dalam keadaan safar dan tidak ada air untuk berwudu, maka bertayamumlah. Nah, ayat 6 dalam surat Al-Maidah ini kemudian ditafsirkan Ibnu Abbas. Beliau berkata, idza kanat birrajuli al-jirahatu fi sabilillah wal quruh, apabila seseorang mengalami luka di dalam peperangan fi sabilillah ataupun al-quruh. Sebetulnya antara jirah dengan quruh hampir sama. Kalau jirah ini luka yang baru, tapi kalau al-quruh itu luka yang udah lama tidak sembuh-sembuh, itu dinamakan dengan al-quruh. Dan al-quruh lebih serius daripada al-jirah, karena biasanya al-quruh disertai dengan adanya infeksi. Kata Ibnu Abbas, ayat 6 surat Al-Maidah yang menjelaskan tentang tayammum bagi orang yang sedang sakit. Ibnu Abbas mengatakan sakit yang dimaksudkan seseorang yang berjihad lalu terluka, lalu kemudian ia mengalami junub, fayakhafu an yamuta in ightasal, lalu ia khawatir akan mati kalau dia mandi, tayammama, maka ia boleh bertayammum. Rawahu Daruqutni mauqufan, hadis ini diriwayatkan Imam Daruqutni secara mauquf. Wa rafa'ahu al-Bazzar, tapi Imam al-Bazzar meriwayatkannya secara marfu'. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim, hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Hakim. Jadi ada dua versi. Versi Imam Daruqutni, hadis ini adalah mauquf, berarti ucapan Ibnu Abbas. Tetapi versi Imam Al-Bazzar bahwa hadis ini adalah marfu', berarti ucapan Rasulullah namun diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dari dua versi ini yang betul adalah versi yang pertama. Hadis ini adalah
Mauquf berarti ucapan Ibnu Abbas. Baik. Kesimpulan, Ibnu Abbas menafsirkan sakit pada ayat ke-6 dalam surat Al-Maidah. Apa jenis sakit? Beliau mengatakan sakit yang dimaksudkan adalah luka yang menjadi kekhawatiran apabila menggunakan air akan terjadi kematian. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, pelajaran-pelajaran dalam hadis ini, pertama, hadis ini adalah contoh bagaimana ayat ditafsirkan oleh sahabat. Anda tahu tafsir yang paling tinggi adalah tafsir maksur, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, atau menafsirkan Al-Quran dengan hadis, atau menafsirkan Al-Quran dengan ucapan kaum salaf. Salaf artinya sahabat ataupun tabi'in. Nah, tafsir dengan tiga macam ini dinamakan dengan tafsir bil maksur, dan ini tafsir terbaik. Tentu ada tafsir yang kedua, yaitu tafsir bir ra'i. Yang dimaksud dengan tafsir bir ra'i adalah tafsir ijtihad. Jadi ada satu ayat, lalu seorang ahli menafsirkan ayat tersebut dengan ijtihadnya. Nah, tafsir dengan ijtihad atau bir ra'yi tentu dibenarkan dalam agama kita dengan syarat bahwa di dalam ra'yu dan berijtihad dia menggunakan dalil-dalil juga. Adapun tafsir itu murni ra'yun, ya, murni ra'yun itu tafsir yang tercela. Pelakunya terancam akan duduk di neraka karena menafsirkan Al-Quran murni dengan pendapat falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah tempat duduk di dalam neraka karena dosa besar. Ambil contoh misalnya jemaah sekalian, aula mastumun nisa, kalian menyentuh wanita. Nabi kita tidak menafsirkan menyentuh wanita tersebut secara tegas. Lalu ulama-ulama kita lah yang berijtihad. Imam Abu Hanifah mengatakan menyentuh wanita yang dimaksudkan adalah hubungan badan. Imam Malik mengatakan menyentuh wanita yang dimaksud adalah bersentuhan yang disertai syahwat. Imam Syafi'i mengatakan menyentuh yang dimaksud adalah bersentuhan walaupun tidak ada syahwat. Ayat itu global dan Nabi SAW tidak memberikan rincian, kaum salaf pun tidak memberikan rincian, kalaupun ada rincian mereka berbeda pendapat juga dalam merinci. Sehingga ini dinamakan tafsir bir ra'yi. Ini tafsir dengan ijtihad. Tapi masing-masing ijtihad dalam hal ini menggunakan dalil. Wahai Imam Abu Hanifah, ijtihadmu menyentuh wanita yang dimaksud adalah hubungan badan. Apa dalilnya? Dalilnya A, B, dan C. Maka tafsir dengan ijtihad tapi dikembalikan kepada dalil-dalil lain, ini tentu dibenarkan. Baik, jadi yang ada di hadapan kita sekarang adalah satu ayat ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, berarti ini adalah tafsir bil ma'sur. Kemudian penjelasan yang kedua atau hukum yang kedua, tidak semua penyakit menjadi sebab keringanan untuk bertayamum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menegaskan sakit yang menjadi sebab kemudahan bertayamum adalah sakit yang berakibat kematian apabila menggunakan air. Jadi kalau ada jenis sakit, jika digunakan air untuk berwudu atau mandi junub, maka akan berakibat kematian. Maka sakit seperti ini
menjadi penyebab seseorang boleh bertayamum. Nah, akan tetapi ulama-ulama kita juga berijtihad bahwa jenis sakit yang menjadi gerbang tayamum itu tidak mesti harus sakit yang mengakibatkan kematian. Tetapi ada dua jenis sakit lain. Pertama adalah jenis sakit yang mengakibatkan penyakit semakin parah. Nomor tiga, sakit yang mengakibatkan kesembuhan terlambat. Nah, jadi inilah tiga kategori sakit yang menjadi penyebab tayamum. Pertama, sakit apabila menggunakan air akan menjadi kematian. Silakan tayamum. Nomor dua, sakit apabila menggunakan air memang tidak mengakibatkan kematian, tapi membuat penyakit semakin parah. Silakan bertayamum. Nomor tiga, sakit tidak mengakibatkan kematian, tidak juga membuat sakit semakin parah, namun sakit akan terlambat sembuh. Maka sakit dalam tiga hal ini merupakan penyebab dibenarkan tayamum. Nah, adapun sakit di luar tiga kategori ini tidak boleh bertayamum. Misalnya Anda hanya mengalami sakit kepala, nggak bermasalah sama sekali menggunakan air. Oh, saya sakit, lalu menggunakan tayamum tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada uzurnya Anda menggunakan air tersebut. Menggunakan air uzur hanya untuk penyakit yang terganggu dengan air. Adapun sakit-sakit yang tidak terganggu dengan air, misalnya Anda sakit kepala misalnya, itu nggak terganggu dengan air sama sekali, maka sakit yang tidak terganggu dengan air bukanlah penyebab boleh bertayamum. Tentu dalam ayat itu, ayat 6 surat Al-Maidah itu juga ditegaskan bahwa di antara penyebab tayamum adalah safar. Karena biasanya orang bersafar hanya mempersiapkan air untuk kebutuhan minum saja. Maka apabila dalam safar tidak ada air untuk wudu, yang ada hanya air untuk minum, Anda tidak perlu menggunakan air minum untuk wudu. Silakan Anda menggunakan tayamum. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, ayat tayamum dalam Al-Quran ada dua ayat. Ayat 43 dalam surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Ayat 43 surat An-Nisa. Satu lagi adalah ayat ke-6 dalam surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa wa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridu Allah liyaj'ala 'alaikum fid dini min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ayat Al-Maidah ini lebih panjang. Jemaah sekalian, sababun nuzulnya dari satu cerita. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat. Ada yang tahu tahun berapa beliau wafat?
Baik. Istri Nabi kita Ummul Mukminin, ibunda kita semuanya, Aisyah radhiyallahu anha, beliau wafat pada tahun 57 Hijriah, tanggal 16 Ramadan. Tanggal 16 Ramadan. Nah, beliau tutup usia persis seperti usia Rasulullah SAW, yaitu 63 tahun. Kalau Anda boleh milih usia berapa? 200 tahun mau? Ngapain usia panjang? 40 tahun udah mulai sakit. Kalau usia 100 tahun berarti 60 tahun berikutnya usia sakit. Ngapain? Kualitas usia itu ada dalam kesehatan. Maka usia tanpa kesehatan itu bukan berkualitas lagi. Baik. Di awal Ramadan pada tahun 57 Hijriah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha sudah mulai sakit. Beliau dirawat oleh 3 anggaplah anak muda yang paling dekat dengan beliau radhiyallahu anha. Pertama, beliau dirawat oleh Urwah bin Zubair. Yang kedua adalah Abdullah bin Zubair. Kedua orang ini anak dari Asma binti Abu Bakar. Berarti kedua orang ini keponakan beliau dari kakak perempuan bernama Asma. Di samping 2 orang ini ada 1 anak muda lagi yang ikut merawat Aisyah. Ini anak muda yang ketiga ini justru telah dirawat dan tinggal bersama Aisyah sedari kecil. Jadi dari kecil tinggalnya bersama Aisyah, dirawat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Berarti apanya tuh? Apanya? Kalau tadi Urwah bin Zubair bin Asma, Urwah bin Asma binti Abu Bakar, berarti keponakan kan? Oke. Sekarang ini Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, keponakan juga. Kalau yang tadi keponakan dari kakaknya, kalau ini keponakan dari saudara laki-lakinya yang bernama Muhammad. Nah, jadi Qasim bin Muhammad sejak kecil dirawat, dijaga dan tinggal bersama Aisyah radhiyallahu anha. Maka begitu di awal Ramadan beliau mulai sakit-sakitan, Qasim inilah termasuk orang terdekat merawat beliau. Sakit semakin parah dan sampailah di hari keberangkatan, yaitu pada tanggal 16 Ramadan. Orang yang terakhir datang menjenguk beliau di hari kematian itu adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Beliau ketuk pintu, Assalamualaikum. Lalu dilaporkanlah kepada Aisyah, wahai bunda, di luar ada Ibnu Abbas ingin menjenguk. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tidak, saya tidak mau dijenguk Ibnu Abbas, suruh pulang. Ditanya, kenapa tidak boleh? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kalau Ibnu Abbas datang pasti akan memuji-muji saya, dan saya merasa sebentar lagi akan pergi. Saya tidak mau pergi membawa pujian manusia yang membuat hati saya menjadi ujub. Allahu Akbar. Saya tidak mau meninggal dengan pujian manusia yang membuat hati saya menjadi ujub. Jadi oleh sebab itu suruh pulang Ibnu Abbas, jangan masuk. Tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bersekuku, saya mau masuk. Akhirnya dilaporkan lagi, wahai ibu, Ibnu Abbas ingin masuk.
Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kalau begitu terserah kalian bertiga saja. Akhirnya masuklah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas masuk sambil menggunakan tongkat karena memang sudah tua. Jadi ada juga orang menggunakan tongkat ya untuk syuhrah. Apa yang dimaksud syuhrah? Untuk menampakkan kehebatan, untuk menampakkan wibawa. Kalau tidak pakai tongkat, wibawanya kurang. Saya perlu tongkat untuk nambah wibawa. Ini tongkat syuhrah. Tapi Anda nggak boleh nyebut nama. Kalau nyebut nama, namanya gibah. Nah, tujuan ini saya katakan jangan Anda orangnya, itu aja. Biarkan orang nanya, yang penting jangan Anda. Ibnu Abbas masuk menggunakan tongkat karena beliau juga saat itu sudah sangat tua. Lalu mulailah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu duduk dan dia mulai bicara. Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan begini. Artinya Aisyah memberikan isyarat, tolong jangan ada puji-pujian lagi. Ya, tapi Aisyah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kedatangannya justru ingin ya memuji. Akhirnya Ibnu Abbas tidak tahan juga. Beliau mengatakan, wahai ibu, pertemuanmu dengan Rasulullah hanya menunggu ruhmu tanggal dari tubuhmu. Artinya pertemuanmu dengan Rasulullah sebentar lagi. Engkau adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah. Mulai dah datang pujian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tapi Masya Allah, ada dua ucapan Ibnu Abbas yang meledakkan tangisan Aisyah radhiyallahu anha. Ibnu Abbas berkata, ini yang pertama. Apa itu? Ini hubungannya dengan kajian kita. Ibnu Abbas radhiyallahu anha berkata, wahai ibu, ingatkah ibu dulu sewaktu terjadi perang Banil Mustaliq? Dalam perjalanan pulang, kalung ibu jatuh. Seharusnya kita sampai di Madinah, tapi karena kalung itu jatuh, akhirnya perjalanan pulang benar-benar terkendala. Lumayan lama waktu itu mencari kalung, bukan sejam, bukan 2 jam, tapi lama sekali. Padahal waktunya sholat dan air untuk berwudu tidak ada, sementara kami semua sibuk mencari kalung. Masuklah waktu sholat, kami sibuk mencari kalung, kendalanya bahwa tidak ada air untuk wudu. Akhirnya saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ke-6 dalam surat Al-Maidah. Kata Ibnu Abbas, seandainya ibu waktu itu tidak kehilangan kalung, kita akan sampai cepat di Madinah, yang artinya kita akan salat dengan wudu, nggak perlu kita resah dengan tidak adanya air. Tapi Allah menakdirkan kalung ibu jatuh, akhirnya kita pun bingung akan berwudu pakai apa karena nggak ada air, maka turunlah ayat tayammum itu. Dan itu tidak lepas dari kasus hilangnya kalung ibu. Sampai di sini Aisyah radhiyallahu anha menangis meledak. Ya tentu bukan teriak ya. Artinya beliau menangis luar biasa. Ya bagaimana kesulitan itu menjadi sebab ayat turun. Baik. Ibnu Abbas kembali melanjutkan, beliau mengatakan, wahai ibu, ibu masih ingat tidak ketika ibu di fitnah oleh orang-orang munafik berselingkuh? Ketika itu pun Allah menurunkan ayat, lebih 10 ayat dalam surat An-Nur untuk membersihkan nama ibu. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha untuk kedua kalinya semakin menangis. Baik, ini artinya jamaah sekalian, betapa berkahnya Aisyah ini radhiyallahu anha. Turunnya ayat tayammum tidak lepas dari Aisyah radhiyallahu anha,
kemudian turunnya 10 atau 11 ayat dalam surat An-Nur, tidak lepas dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi keterlibatan Allah dalam dua hal ini berhubungan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menangis, bahagia, dan tidak lama kemudian beliau pun meninggal. Tapi menjelang meninggal, beliau berpesan. Kata Aisyah, wahai kalian bertiga, Urwah, Abdullah, dan siapa tadi satu lagi? Anda kalau nggak ingat namanya, nggak bisa cerita nanti. Ada seseorang, nggak percaya istri kita kalau seseorang. Qasim bin Muhammad. Kata Aisyah, wahai kalian bertiga, nanti selepas saya meninggal, saya tidak mau dimakamkan di samping Rasulullah. Allahu Akbar. Ya, padahal ada space yang masih kosong. Abu Bakar, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan ada satu space lagi yang masih kosong. Tapi Aisyah mengatakan, nanti setelah saya meninggal, saya tidak mau dimakamkan di sini. Di samping Rasulullah saya tidak mau. Tetapi makamkanlah saya bersama dengan madu-madu saya. Ya, makamkanlah saya berdampingan dengan semua istri-istri Rasulullah SAW. Kenapa? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya tidak mau nampak berbeda dari mereka. Kita semua sama-sama berstatus istri. Karena kesamaan status istri, biarkan saya sama dengan mereka dalam makam juga. Jadi saya jangan diistimewakan. Jadi coba antum lihat betapa bersihnya hati Ummul Mukminin. Pertama, beliau menolak disanjung, dan yang kedua, beliau menolak diistimewakan dalam makam. Seandainya beliau dimakamkan di samping Rasulullah, nggak jadi soal. Karena Rasulullah dimakamkan di kamarnya dia. Nggak akan ada yang protes beliau dimakamkan di sana. Orang yang punya tempat adalah tempatnya dia. Tapi sekali lagi beliau mengatakan, mereka adalah istri Rasulullah sama dengan saya, biarkan saya sama dengan mereka di waktu hidup, dan sama pula dengan mereka setelah sama-sama mati. Oh, Masya Allah, indahnya hati yang bersih. Baik jamaah sekalian, jadi kesimpulan hubungannya dengan kajian kita, bahwa ayat 6 dalam surat Al-Maidah, ayat tentang tayammum, sababun nuzulnya adalah cerita tadi. Wallahu alam. Baik, kita masuki hadis berikutnya. Hadis yang ke-114, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, inkasarat an Ali radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, inkasarat ihda zandaya. Beliau mengatakan, lenganku, salah satu lenganku mengalami patah. Dia nggak sebutkan kanan kiri, ya Anda juga nggak usah nanya yang kanan apa yang kiri. Kalau dia nggak sebutin ya nggak usah ditanya. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku bertanya kepada Rasulullah perihal lengan yang patah ini. Fa'amarani an amsah 'alal jabair, maka Rasulullah menyuruh saya agar cukuplah mengusap perban. Jadi rupanya patah ini telah diperban atau telah dikasih jib. Nabi mengatakan cukup diusap saja. Rawahu Ibnu Majah bisanadin wahin jiddan. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad yang sangat lemah sekali. Kenapa? Karena dalam sanadnya ada yang bernama Abdurrahman Al-Wasiti. Al-Wasiti dalam meriwayatkan hadis sering sekali berdusta. Nah, sehingga hadis ini lebih tepat dikatakan mendekati hadis palsu. Karena datangnya dari riwayat seorang pendusta yang bernama Al-Wasiti. Baik jamaah sekalian, ulama kita tidak menggunakan hadis ini. Tetapi makna hadis ini terbantu dengan hadis yang berikutnya 115, yaitu hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Jadi kalau Anda bertanya, ini hadis kalau sudah nyaris hadis palsu, untuk apa lagi dituliskan oleh Ibnu Hajar? Kita sudah sampaikan jawabannya ada dua.
Jawaban pertama, menuliskan hadis yang dhaif sehingga diketahui hadis dhaif, bukankah itu ilmu juga? Ini hadis dhaif, oh itu ilmu. Anda tahu bahwa satu hadis adalah dhaif, itu ilmu. Nomor dua, Ibnu Hajar rahimahullah menuliskan hadis ini padahal ini adalah hadis yang dhaif karena maknanya terbantu dengan riwayat lain, yaitu riwayat Jabir berikutnya. Nah, ini adalah manhaj ulama-ulama hadis bahwa meriwayatkan hadis yang dhaif lil i'tidad bukan lil i'timad dibenarkan. Artinya menyampaikan hadis yang dhaif sebagai penguat bukan sebagai hujjah dibenarkan. Karena hujjah boleh mengusap jibs atau boleh mengusap perban, hujjahnya adalah hadis Jabir. Maka penulisan hadis Ali ini dhaif, penulisannya bukan untuk hujjah tapi sebagai penguat. Maka oleh sebab itu menyebutkan hadis dhaif sebagai penguat dibenarkan. Adapun menyebutkan hadis dhaif sebagai hujjah tidak dibenarkan. Ini manhaj ulama-ulama kita. Baik, jadi sekali lagi, kenapa dituliskan Ibnu Hajar padahal dhaifnya nyaris kepada palsu? Jawabannya karena penulisan hadis ini bukan untuk hujjah tetapi sebagai penguat. Lantas mana yang menjadi hujjah? Yang menjadi hujjah adalah hadis berikutnya, yaitu hadis Jabir. Baik, kita langsung hadis Jabir. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan wa an Jabir radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu fi rajulil ladzi syujja, tentang seorang laki-laki yang mengalami luka di kepala. Bahasa Arab bahasa yang sangat definitif. Kalau luka biasa dinamakan jirah. Kalau itu luka sudah sangat lama dan infeksi dinamakan dengan kuruh. Tapi kalau luka itu adanya di kepala dinamakan dengan syajaj. Nah, seorang laki-laki syujja, kepalanya mengalami luka. Faghtasala famata. Maka ia mandi, akhirnya mati. Lalu Nabi SAW bersabda, innama kana yakfihi an yatayammama, sebenarnya dia cukup bertayamum, wa ya'sib ala jurhihi khirqatan, lalu ia membalut lukanya dengan kain, thumma yamsah alaiha, lalu kemudian ia mengusap kain pembalut itu, wa yaghsil sa'ir jasadihi, lalu ia mandi untuk seluruh anggota tubuhnya. Perhatikan di sini dalam kasus ini dilakukan dua taharah sekaligus. Kata Nabi, orang ini cukup tayamum. Ya, setelah tayamum baru kemudian mandi. Nah, penjelasannya insya Allah sebentar lagi. Rawahu Abu Dawud bisanadin fihi dha'af. Diriwayatkan Abu Dawud di dalam sanadnya ada kelemahan, kata Ibnu Hajar. Kenapa? Karena dalam sanadnya ada seorang bernama Az-Zubair bin Khuraiq. Ad-Daruqutni mengatakan Zubair bin Khuraiq ini laisa bil qawi. Dia bukan seorang yang kuat. Akan tetapi Imam Ibnu Sakan rahimahullah, beliau mensahihkan hadis ini. Mungkin beliau mensahihkan maknanya. Baik. Jadi jamaah sekalian, semua hadis-hadis tentang berwudu atau bertayamum disebabkan karena ada luka yang dibalut. Semua hadis-hadis berkaitan dengan kasus ini semuanya adalah hadis yang dhaif. Menyapu luka dalam wudu, luka yang telah dibalut, gak ada hadis berkenaan dengan kasus ini yang sahih. Semuanya adalah hadis yang dhaif. Makanya muncul khilafiyah ulama kita dalam kasus ini ke dalam 3 pendapat. Insya Allah nanti akan kita bahas. Baik. Hadis Jabir ini jamaah sekalian memiliki sababul wurud. Jabir radhiyallahu anhu bercerita
Aku dengan beberapa orang sekali waktu melakukan safar. Tiba-tiba dalam perjalanan, entah apalah yang terjadi, tiba-tiba batu dari ketinggian menggelinding jatuh mengenai kepala seorang rombongan kami. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya, kalau batu lawan kepala, pasti kepala kalah. Makanya kalau naik motor, kalau kepala Anda bukan besi, pakai helm saja. Tapi kepala Anda besi, tidak usah pakai helm. Baik, sehingga kepala orang tadi pecah. Artinya mengalami luka yang sangat serius. Qadarullah, luka sangat serius. Tiba-tiba laki-laki ini mimpi basah. Mimpi basah. Akhirnya dia minta fatwa. Kawan-kawan ini bagaimana dong? Saya mimpi basah, kepala saya sedang luka serius. Ternyata satu rombongan bersepakat, kamu tetap mandi wajib. Luka saya, iya, lukamu termasuk harus diguyur. Harus diguyur. Akhirnya laki-laki ini menuruti fatwa itu. Dia mandi, lukanya pun diguyur. Akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau mengalami, ya akhirnya beliau meninggal. Sesampainya di Madinah, sahabat melaporkan kejadian. Kata Nabi SAW, qataluhu qatalahumullah. Kalian benar-benar membunuhnya dengan fatwa yang salah itu. Semoga Allah pun yang menghukum kalian. Kenapa kalian tidak bertanya? Innama ilajul ayyi su'al. Obat kebodohan itu adalah bertanya. Nah, ini Nabi kita marah betul. Karena salah fatwa berdampak kematian. Kenapa tidak bertanya? Padahal obat kebodohan itu adalah dengan bertanya, kata Nabi SAW. Setelah itu barulah Nabi mengatakan, mestinya dia cukup bertayamum saja. Setelah bertayamum, bagian luka diusap, nanti sisanya beliau tinggal mandi. Maksud Nabi begini, bagian kepala ini kan luka dan gak bisa diguyur air, iya kan? Maka kata Nabi, silakan tayamum. Tayamum ini untuk apa? Untuk kepala yang gak bisa dibasahi air. Oke, sudah tayamum untuk kepala yang luka, iya. Adapun anggota tubuh lain silahkan mandi. Sehingga dalam kasus ini terjadilah dua taharah. Taharah yang pertama adalah tayamum untuk luka yang tidak bisa terkena air. Taharah yang kedua adalah mandi, yaitu untuk anggota tubuh yang memang boleh terkena air. Baik. Dalam hal ini ulama-ulama kita berbeda pendapat. Kenapa beda pendapat? Masalahnya hadis dalam bab ini semuanya adalah hadis yang baik. Antum mau ngambil pendapat yang ringan atau yang sedang atau yang berat? Pendapat yang paling ringan dalam hal ini, seseorang yang mengalami luka sehingga tidak bisa mandi hadas besar, atau luka itu di anggota wudhunya, ya, luka di wajah, luka di tangan misalnya, nggak bisa menggunakan air. Pendapat pertama, ya sudah, cukup tayamum. Oh, ini pendapat paling enteng. Kenapa? Ini tangan saya pakai gips. La qadarullah, semoga antum sehat-sehat saja. Tangan pakai gips, berarti tidak bisa berwudu, tak bisa pakai wudu. Ya sudah, kamu tayamum. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua jamaah sekalian, tetap berwudu.
basuh wajahnya, basuh tangannya. Begitu anggota wudhu yang terbalut dengan jibs ini, tinggal diusap dengan tangan yang telah dibasahi. Basahi tangan, diusap. Setelah itu barulah kepala diusap dan telinga dan kaki dibasuh dengan normal. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga agak ribet. Kita ajan dulu. Insyaallah ta'ala. Baik, pendapat yang ketiga dalam hadis ini, dalam hal ini, orang yang mengalami luka, kemudian dibalut ataupun dipasangkan jib, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda menggunakan pembalut sesuai dengan kebutuhan. Misalnya Anda luka 2 cm, maka dipasangkanlah pembalut sesuai kebutuhan. 2 cm atau mungkin lebih sedikit. Nah, kalau pembalut sesuai dengan kebutuhan, maka Anda berwudu dan pembalut ini tinggal diusap. Basuhlah wajah, basuhlah tangan kanan, begitu masuk ke tangan kiri, tinggal diusap bagian perbannya. Setelah itu, kepala, kaki normal. Ini kalau pembalutnya sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kalau pembalut melebihi kebutuhan, luka 2 cm, mestinya perban cukup 3 atau 4 cm, tapi Masya Allah, yang diperban 15 cm. Itu melebihi batas. Yang mesti dilakukan dalam hal ini yang melebihi batas ini dipotong. Panggil dokter, dokter ini kenapa sampai di sini? Ya, mestinya kan ini di sini bisa Anda basuh, ini bisa dibasuh, lalu khusus perban ini tinggal diusap saja. Tapi ini dokter malah dikasih perban sampai 15. Silakan dipotong lagi. Tapi kalau dokter bilang, aduh sudah ribet, udah nggak bisa. Kalau sudah tidak bisa, berlakulah hadis ini. Caranya bagaimana? Silakan Anda bertayamum, menggantikan pembalut atau perban yang terlalu panjang ini. Setelah itu Anda berwudu. Anda berwudu semuanya. Tentu ini tidak disentuh ya. Ini nggak disentuh. Nah, setelah itu Anda tayamum. Boleh atau tayamum dulu baru berwudu. Kenapa 2 kali? Wudunya untuk anggota yang tidak bermasalah, tayamumnya untuk pembalut yang berlebihan. Seandainya perbannya tidak berlebihan, tidak perlu ada tayamum. Basuh semua yang terbuka, yang perban ini tinggal diusap saja. Tapi ini perbannya ini luar biasa. Kalau perbannya melebihi batas, maka tayamum dulu baru wudu atau wudu dulu baru tayamum. Terserah mana yang duluan. Ini pendapat yang ketiga. Jemaah sekalian, mana yang antum pilih? Pertama, 2 atau 3? Yang kedua, ada yang milih pertama? Syekh bin Baz rahimahullah beliau memilih pendapat yang pertama. Beliau mengatakan apabila seseorang mengalami luka di anggota wudu atau di badan sehingga akan bermasalah terkena air, tentu kalau nggak masalah kena air ya nggak ada masalah kan, tetap wudu ya. Kenapa tangan? Oh ini tadi tergores. Kalau tergores nggak ada masalah. Ini maksudnya kalau lukanya serius dan memang nggak boleh kena air. Nah, kata Syekh bin Baz rahimahullah, kalau anggota tubuh ini sudah dikasih perban, ya sudah, berarti dia tayamum saja, nggak perlu berwudu. Kata beliau seperti itu. Nah, wallahu ta'ala alam, ini semuanya ijtihad, tidak ada dalil yang betul-betul mendukung pendapat pertama, kedua, ketiga. Nah,
Akan tetapi jamaah sekalian, darurat harus dibatasi dan tidak boleh diperluas. Ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Hukum darurat itu dibatasi, jangan dilonggarkan. Dalam hal saya menggunakan perban, darurat saya hanya satu tangan saja. Hanya ini darurat saya. Kalau saya menggunakan tayamum, padahal anggota lain tidak darurat dengan air, ini berarti saya melonggarkan darurat, dan itu tidak boleh. Hukum darurat itu harus dipersempit sedapat mungkin. Nah, oleh sebab berdasarkan kaidah inilah jemaah sekalian, maka yang terbaik insya Allah adalah pendapat yang kedua, bahwa Anda berwudu, basuhlah semua anggota tubuh yang terbuka. Begitu sampai pada giliran anggota wudu yang ada perban, tinggal diusap bagian luar. Baik. Bagaimana dengan mandi? Sama. Anda mandi, basahilah seluruh badan yang terbuka. Adapun bagian badan yang tertutup perban nanti tinggal diusap saja. Kenapa tidak boleh tayamum? Sebab kalau dalam hal ini tayamum, itu namanya saya melonggarkan hukum darurat. Melonggarkan hukum darurat tidak boleh. Dalilnya, famanitturra ghayra baghi wala adin fala itsma alaih. Siapa yang mengalami darurat ghayra baghin, bukan karena menginginkannya, wala adin, dan tidak melampaui batas, maka tidak masalah baginya mengambil hukum kemudahan. Baik, sehingga insyaallah taala pendapat yang kedua ini lebih tepat. Di mana kelemahan pendapat yang ketiga? Kelemahan pendapat yang ketiga, ini kan hukum darurat, tapi malah solusinya menjadi berat sekali. Daruratnya di sini terjadi luka dan diperban, toharohnya menjadi susah. Saya berwudu, saya tayamum, dikarenakan perban melebihi batas yang dibutuhkan. Nah, lagi pula, ini alasan yang sangat kuat, adanya tayamum menggantikan wudu. Kenapa pengganti dan yang digantikan bisa bersatu pada waktu yang bersamaan? Sehingga pendapat yang ketiga ini memiliki kelemahan dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam, insyaallah pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang kedua. Bahwa Anda tetap berwudu, Anda tetap mandi, tapi khusus bagian tubuh yang tertutup perban atau tertutup dengan jib, itu cukup diusap. Nomor dua, pastikan bahwa pembalut perban jib itu jangan melebihi dari kebutuhan. Nomor tiga, apakah disyaratkan saat memakai perban Anda berwudu terlebih dahulu? Tidak disyaratkan. Ya, gimana caranya udah luka wudu duluan? Atau nanti saya mau kecelakaan wudu dulu, kan nggak mungkin. Jadi tidak disyaratkan berwudu dulu baru. Masalahnya di sebagian ulama mensyaratkan itu. Ulama kita mengatakan sebelum dibalut berwudu dulu. Ini masyhur dalam ini fatwa dalam mazhab Imam Ahmad. Cuman masalahnya ini udah luka. Kenapa pakai air lagi? Orang lukanya aja nggak boleh kena air. Maka fatwa tersebut lemah. Insyaallah taala pendapat kedua yang lebih tepat. Wallahu taala alam. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.